janji Kak Meli tadi ya, Kak Meli akan mengadakan interaktif ya, Talk Show bersama dokter-dokter muda dan sangat-sangat cantik ya, yaitu Dokter Jahara Juwitasari dan Dokter Nur Aplah ya. Dan kebetulan mereka sudah hadir di studio. Nanti Kak Meli sapa dulu nih sobat pendengar. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam Kak Meli. Ini Dokter Aplah ya. Iya. Dan ini baru kali pertama ya Dok? Iya, ya? baru kali pertama nih Kak. Iya, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Ya baik Dok. Tema kita kali ini nih tentunya tentang penyakit yang menurunkan imunitas nih ya. Ya coba bisa mungkin dokter menyampaikan sedikit ya kepada masyarakat luas apa sih penyakit yang menurunkan imunitas itu? Ya baik, sebelumnya saya pengen sapa dulu sahabat Ya, pendengar ya. sekali. Halo, salam sehat, kami dari tim Puskesmas Kota Blangkejeren. Nah kali ini kami mau sharing nih sedikit Kak tentang tips dan info kesehatan. Nah tentunya bersama kami di acara Kasihat, yaitu Kabar Siang Sehat. Jadi pada hari ini nih kemarin kan kita udah bahas COVID-19 ya Kak betul Mel. sekali. Jadi hari ini kita mau bahas tentang penyakit yang menurunkan imunitas. Iya. Jadi untuk seperti yang Kak Mel udah bilang, jika ada masyarakat yang mau tanya langsung boleh melalui via SMS ke nomor tadi ya Kak. Iya, ke nomor 0822 77223231. Tapi kalau misalkan susah masuk karena jaringan apa ini, bisa melalui messenger juga sepertinya sobat dengar ya, biar lebih mudah mungkin ya, karena biasa pakai messenger nih sobat dengarnya. Oke, baik lanjut Dok. Ya baik, nah untuk tema kali ini yaitu penyakit yang menurunkan imunitas, yaitu penyakit-penyakit yang yang menurunkan daya tahan tubuh kita. Nah kalau misalkan ngomong masalah penyakit-penyakit yang menurunkan daya tahan tubuh kita, itu banyak sekali Kak Meli, jadi nggak akan cukup untuk 1 jam. Nah untuk kali ini kami akan fokuskan ke penyakit-penyakit autoimun saja. Oh iya, masih ada nih Kak, jadi kita mau jelasin sedikit nih tentang penyakit autoimun. Apa sebenarnya penyakit autoimun itu? Jadi penyakit autoimun itu adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang itu menyerang tubuh dia sendiri. Jadi normalnya, harusnya kita kan punya sistem kekebalan tubuh nih yang kita sebut sebagai tentara nih, tentara dalam tubuh kita yang bakal melindungi kita kalau ada musuh masuk. Nah, musuh ini siapa? Bisa jadi bakteri, virus, dan infeksi-infeksius lainnya. Nah, jadi penyakit autoimun ini sel-sel imunitas kita sendiri itu salah menilai, malah sel-sel sehat dalam tubuh kita dianggap sebagai musuh. Jadi mereka menyerang diri sendiri. Makanya disebut dengan penyakit autoimun. Iya, nah dari tadi dokter sepertinya menyebutkan penyakit autoimun, dan Kak Meli pengen tahu nih juga masyarakat luas mungkin pengen tahu apa sih penyakit autoimun itu nih Dok? Seperti yang sudah disebutkan tadi sebelumnya nih ya Kak ya. Jadi penyakit autoimun itu adalah penyakit yang memang menyerang diri sendiri, di mana sel tubuh kita salah mengartikan bahwa sel tubuh diri sendiri itu adalah sel tubuh sehat yang akan membantu kita untuk melawan penyakit. Tetapi karena dia salah, ada salah pengkodean nih kalau bahasa kerennya ya, salah dikode. Yang dikode siapa, yang siapa gitu ya Kak ya. Jadi yang ini juga kayak gitu sistemnya. Jadi mereka menyerang diri sendiri sehingga timbullah nanti beberapa penyakit yang mungkin nanti akan kita bahas penyakit apa saja gitu Kak. Oke baik nih Dok, dari tadi kan sudah dijelaskan nih penyakit autoimun itu apa gitu ya. Jadi apa saja sih penyebab penyakit autoimun itu Dok? Nah, kalau untuk saat ini Kak ya, dari dulu sampai sekarang, untuk penyebabnya itu belum diketahui apa sih penyebabnya, belum pasti. Tapi untuk faktor-faktor resiko atau faktor-faktor yang meningkatkan resiko untuk terjadinya penyakit ini tuh ada beberapa. Yang pertama tuh etnis. Nah, misalnya itu kan contoh penyakit autoimun kan seperti lupus. Nah, lupus ini sering terjadi pada orang Afrika Amerika dan Amerika Latin. Kemudian faktor yang lainnya juga itu seperti gender, yang mana wanita itu lebih sering Kak terkena autoimun daripada pria. Nah selanjutnya itu ada lingkungan, misalnya pada petani nih kan lingkungannya itu di sawah, itu sering kali terkena paparan sinar matahari, itu juga merupakan faktor resiko. Nah kemudian juga ada pekerja pabrik yang khususnya seperti yang
kontak langsung dengan bahan-bahan kimia itu juga merupakan salah satu faktor resiko. Nah, kemudian yang terakhir itu ada riwayat keluarga. Namun nggak selalu misalnya orang tuanya nih ada terkena lupus, belum tentu anaknya pun akan terkena lupus. Namun ini merupakan salah satu faktor resiko, bukan penyebab, tapi faktor resiko aja ya. Iya. Ya, berarti bukan berarti kalau misalkan orang tuanya terkena tidak memastikan anaknya juga Iya, itu, gitu ya. Tapi faktornya itu merupakan faktornya Kak. Ya. Oke. Kemudian pengen bertanya juga nih, soalnya kan kalau masalah kesehatan ini kayaknya kita pengen kupas terus ya supaya lebih mengerti ya, apalagi orang awam ya, pengen tahu juga dong. Terus gejala penyakit autoimun apa saja nih? Oke Kak, jadi sebenarnya kalau kita bahas ini penyakit autoimun itu banyak sekali ya Kak Mel, lebih dari 80 itu penyakit autoimun. Nah tapi secara umum ada nih yang memang penyakit autoimun umumnya memiliki gejala-gejala seperti ini. Contohnya itu seperti kelelahan, pegal otot, ruang kulit, demam ringan, rambut rontok, sulit berkonsentrasi, dan kesemutan di tangan dan kaki nih. Jadi masing-masing penyakit autoimun itu memiliki gejala yang spesifik, tergantung mereka menyerang sistem yang bagaimana, seperti itu Kak. Kembali lagi bersama Kak Meli dan Dr. Jahara Jumitasari dan Dr. Nur Aplah ya di frekuensi 96,7 MHz Radio Suara Gairah FM. Ya kita lanjut kembali nih ya Dok ya tentang pembahasan tadi, soalnya masih nanggung ya. Oke Kak. Kemudian ini Kak Meli pengen tanyain nih ya Dok. Boleh Kak, silahkan. Iya, supaya masyarakat luas khususnya ya bisa mendengarkan, bisa tahu ya apa sih penyakit yang menurunkan imunitas gitu ya. Boleh nggak dipaparin Dok beberapa contoh dari penyakit autoimun beserta gejalanya gitu? Boleh dong Kak, boleh banget malah. Jadi untuk beberapa contoh penyakit autoimun diantaranya itu seperti misalnya lupus, yang mana kalau misalkan gejala dari lupus yaitu ada seperti demam, nyeri sendi, ruam kulit sensitif, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga penyakit Graves, yaitu dapat mengakibatkan kehilangan berat badan misalnya Kak. Kemudian matanya menonjol, gelisah, rambut rontok, dan jantungnya berdebar-debar. Tapi bukan berdebar karena jatuh cinta nih Kak ya, ini karena ada penyakit tertentu. Nah, kemudian ada juga seperti psoriasis, yaitu kulitnya seperti bersisik-sisik gitu Kak. Itu namanya penyakit psoriasis yang diakibatkan oleh penyakit autoimun. Iya, karena kan memang Kak Mel sering lihat sih ya, yang bersisik itu kan kirain kenapa gitu. Nama penyakitnya itu apa? Psoriasis Kak. Psoriasis ya. Wah, memang kalau bahasa dokter ini belepotan ya. Iya, kemudian ada juga miasthenia gravis. Nah, itu kan sering kita lihat Kak, matanya kayak sayu-sayu. Namun ada juga yang memang matanya kayak gitu. Namun untuk membedakan miasthenia gravis sama memang matanya layu, itu biasanya kalau miasthenia gravis ini dia layunya itu pada sore hari Kak. Oh, berarti kalau sore aja dia matanya kayak sayu gitu ya. Tapi kalau emang matanya emang sayu gitu emang ya bisa bedain emang setiap hari kayak gitu Kak. Iya. Nah, kemudian ada juga colitis ulceratif atau disebut juga Crohn disease. Nah, ini penyakit yang ada di usus besar kita Kak misalkan. Kalau untuk gejalanya itu seperti nyeri perut, diare, BAB berdarah, demam, penurunan berat badan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk yang satu lagi nih ada sindrom Guillain-Barré juga Kak. Yang mana mungkin untuk gejala pertamanya kayak misalkan aduh kakinya kayak lelah kayak gitu, nggak sanggup diangkat. Namun lama-kelamaan nanti bisa jadi lumpuh. Iya, berarti tiba-tiba lelah. Iya, gitu ya. nanti sampai lumpuh jadinya. Ya, maksudnya nih kira-kira nih Dok, sindrom apa ini ya? Yang kaki kelelahan tadi ya, kira-kira di usia berapa ya? Kira-kira bisa dapat merasakan seperti itu? Didapatnya Kak ya. Itu bisa semua usia ya. Cuman kan kalau anak-anak, misalkan bayi itu belum pernah dengar Kak ya. Habis itu pun kalau misalkan untuk bayi kan apalagi belum jalan, jadi kita belum ngerti untuk membedakannya. Biasanya pada usia-usia yang udah bisa jalan,
itu pertama dia kayak lelah, nggak sanggup angkat kaki, kayak memang lemah kayak gitu Kak. Lama-lama akan jadi lumpuh. Nah, bukan lumpuh karena stroke nih Kak ya. Kalau stroke itu kan memang mendadak, kok tiba-tiba lumpuh kayak gitu kan Kak. Kan kita nanti lumpuh ini bukan hanya karena stroke ya. Iya, bisa Karena juga kan, karena penyakit lain. kita Kak Meli juga ini baru tahu kalau Iya. ada penyebab kelumpuhan itu karena ini. Yang Iya, setahu Kak Meli karena stroke aja ya, iya, flu iya. gitu ya. Berarti kan penyebab lain juga ada. Ada. gitu ya. Salah satunya ya ini Kak, sistem imun penyakit autoimun. Bagus sekali dok. Berarti ini makin menambah wawasan ya. Masih ada lagi dok? Iya. Jadi Kak kan tadi udah dibahas nih kan ya Kak sedikit tentang gejala-gejala dari penyakit-penyakit autoimun beserta contoh-contoh penyakit autoimun. Jadi sebenarnya penyakit-penyakit autoimun ini bisa menimbulkan flare sebenarnya. Jadi flare itu apa? Jadi flare itu adalah gejalanya itu menjadi semakin parah dari yang sebelumnya. Nah, seperti yang Kakak tanya tadi tuh bagus sekali pertanyaannya Kak, yang usia berapa sih bisa kita lihat? Nah gitu. Bisa jadi sebenarnya seseorang itu sudah punya bakat untuk mengalami penyakit ini, untuk mengalami sindrom Guillain-Barré ini. Tapi dia itu mengalami keparahannya pada usia biasanya ya Kak ya. Sering kita temuin itu usia-usia remaja menuju dewasa. Di umur-umur 18 tahun, 25 tahun, karena memang pernah nih Kak dapat kasus ketika kami masih pendidikan, memang dia itu anaknya masih usia 20 tahunan, tapi dia sudah mengalami penyakit ini. Jadi kasihan ya Kak ya, dan dia mengalami flare pada saat itu. Jadi memang penyakitnya semakin parah. Tapi untungnya penyakit ini itu memang bukan penyakit yang akan sembuh total nih Kak. Memang kayak misalkan penyakit-penyakit seperti penyakit lain kan kayak TB ataupun penyakit-penyakit infeksi lainnya kan bisa kita tuntaskan kan ya Kak. Ada memang sudah vaksinnya, obatnya memang sudah kita tahu ya. Iya benar Kak. Tapi kalau penyakit-penyakit autoimun ini dia tidak akan pernah bisa disembuhkan, tetapi dia bisa dikontrol gitu Kak. Yang kesabaran mungkin ya. Iya, Ada Kak. berobat ya. Iya, benar. Kalau tidak bisa disembuhkan kayaknya takut nih ya dok. Iya. Berarti penyakit ini remaja juga rentan juga nih ya, Iya. sampai ke dewasa ya. Iya. Jadi memang nggak pernah pandang usia kalau penyakit-penyakit autoimun. Tapi memang ada juga nih Kak ya yang memang munculnya waktu mereka sudah dewasa atau ketika mereka sudah tua. Kayak artis-artis nih Kak, banyak nih artis Indonesia maupun artis luar negeri yang punya penyakit autoimun. Salah satunya itu kemarin Ashanti. Iya, benar, betul, Kak. Ida Asanti. Iya, itu kalau artis dalam negeri ya. Terus kalau yang luar negeri, yang sekarang lagi hits nih Kak, yang lagi yang nyanyi sama Blackpink, Selena Gomez. Oh, Selena Gomez. Selena Gomez itu dia lupus Kak. Dan masih banyak lagi tuh artis-artis luar negeri yang memang punya penyakit autoimun. Iya, berarti kita nggak boleh sepele. Ternyata menakutkan ya. Iya, benar, Kak. Pengobatannya pun tidak bisa seperti penyakit yang lain ya, Iya. yang sudah ada gitu Iya, ya. benar, Kak. Bagaimana cara mendiagnosis mendiagnosis penyakit autoimun ini? Jadi kan mungkin kita nggak tahu nih, ini penyakit apa ya? Nah, Iya. pengen tahu nih caranya bagaimana nih kalau kita sudah terkena penyakit ini dok? Iya. Sebenarnya yang pertama tetap ya Kak seperti yang kemarin, tetap kita harus memulai dengan yang namanya anamnese. Anamnese itu adalah wawancara medis yang memang dilakukan oleh dokter dan juga pasiennya gitu. Jadi nanti kita dari situ kita bisa tanya nih keluhan-keluhan yang dirasakan oleh si pasien atau orang tersebut, dia mengalami kesulitan apa, dia mengalami masalah apa gitu. Karena memang kan penyakit-penyakit autoimun ini memang dia punya gejala yang spesifik. Tapi umumnya gejala-gejalanya itu hampir sama dengan penyakit yang lain gitu. Jadi kita memang harus pandai menggali yang dia rasakan itu yang seperti apa, supaya kita bisa mengarah kira-kira autoimun yang ibu ini derita atau bapak ini derita itu yang mana nih. Terus yang kedua, setelah kita lakukan anamnese tadi, wawancara tadi, kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang. Umumnya nih kalau misal nih contoh penyakit tiroidotis Hashimoto, itu salah satu penyakit autoimun juga yang berhubungan dengan kelenjar tiroid kita yang ada di leher nih Kak. Nah, jadi kalau misalkan penyakit itu, maka pemeriksaan fisiknya kita akan sesuaikan dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kelenjar tiroid.
Misalkan nanti akan ada nampak seperti gondok Kak, tapi lebih beda dari gondok nih. Dia lebih spesifik gitu, benjolannya di kelenjar tiroid kita yang ada di leher. Misalkan itu menonjol gitu ya Kak. Ini dok, ada sedikit pertanyaan ya. Iya, boleh, Kak. Kelenjar tiroid ya. Misalkan nih, ini Kak Meli langsung ya. Iya. Kadang-kadang ada timbul nih di sini kecil dikit Iya. gini ya. Itu namanya apa? Jadi takut nih Kak. Gini Kak, tapi yang benjolan Kakak itu munculnya di mana kira-kira? Lokasinya? Enggak tentu sih, maksudnya Enggak. kadang-kadang aja ada, kadang-kadang enggak gitu. Karena sebenarnya kalau misalkan nih Kakak munculnya misal nih ya di daerah bagian leher di bawah Di sini ya. Iya, di bawah rahang Bawah rahang, sedikit ya. Itu bukan kelenjar tiroid. Bukan ya. Bukan. Jadi Kakak jangan takut dulu nih. Karena orang memang gitu Kak. Kalau kita bahas tentang kesehatan jadi parno. Iya. Jadinya kayak, "Ih, aku pernah nih ngerasain kayak gini." Apa jangan-jangan nih gitu. Kalau yang itu tuh biasanya kelenjar limfe Kak. Kelenjar Nah, limfe. jadi dia itu ketika kita terinfeksi virus biasanya paling sering menjadi menyebabkan kebengkakan pada kelenjar limfe kita. Tapi ketika kita sudah sembuh dari infeksi virus itu, kelenjar itu akan hilang. Nah, Berarti tidak termasuk ke golongan penyakit ini ya dok? insya Allah Wah. bukan Kak. Alhamdulillah. Iya. Iya, masalah kita. Oke, kemudian kita bisa lakukan salah satu pemeriksaan penunjang yang disebut ANA nih Kak, ANA test. Jadi ANA test ini adalah anti-nuklear antibody. Jadi di situ nanti bakal kita lihat apakah ada sel tubuh sendiri dari si pasien ini menyerang tubuh dia sendiri. Nah, jadi dari serangkaian pemeriksaan tadi nih, dari mulai wawancara, pemeriksaan fisik hingga pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan yang relevan lainnya, baru seorang kesehatan nih, seorang dokter bisa menegakkan pasien itu memiliki penyakit autoimun atau bukan autoimun. Seperti itu Kak Meli. Ya baik, kami bakal lanjut lagi nih dengan dokter-dokter cantik dan muda sekali. Iya, baik nih dok ya. Kami nanya lagi nih ya, nggak apa-apa ya dok? Ya boleh Kak. Ya tadi kita sudah bahas ya tentang bagaimana cara mendiagnosis penyakit autoimun ini ya dok ya. Iya Kak. Kemudian kami pengen tanyain lagi nih bagaimana pengobatan penyakitnya nih dok. Nah, baik. Untuk pengobatannya itu, kebanyakan dari penyakit autoimun ini, bahkan mungkin semua dari penyakit autoimun ini, untuk pengobatannya itu, untuk menuntaskan penyakitnya itu belum ada sama sekali Kak. Namun gimana cara supaya dia nggak kambuh, nggak parah? Nah, itu kita tekan gejalanya aja biar gejalanya nggak muncul dan supaya nggak timbul flare, itu nggak memberat seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Zahara tadi Kak ya. Nah, untuk jadi bagaimana untuk apa obat-obatannya? Nah, untuk obat-obatannya itu atau pengobatannya itu tergantung jenis penyakitnya, kemudian tingkat keparahan dan gejala yang ditimbulkannya. Nah, misalnya nih Kak, gejalanya itu seperti nyeri, kita bisa kasih anti nyeri. Nah, kemudian kalau misalkan dia ini demam, bisa kita kasih anti demam. Nah, begitulah Kak. Nah, habis itu ada juga pengobatan terapi hormon. Misalnya nih Kak, penyakit seperti penyakit diabetes mellitus, itu kan yang tipe 1 nih Kak ya. Contohnya, dia kan itu menyebabkan organ tubuh kita tidak memproduksi hormon tersebut. Nah, makanya bisa diterapi dengan cara insulin untuk mengatur kadar gula darah dalam tubuh kita. Nah, kemudian ada juga penyakit yang seperti dijelaskan Dokter Zahara, tiroiditis misalnya, itu yang penyakit pada tiroid. Nah, itu kan mengganggu fungsi hormonnya juga Kak, mengganggu terproduksinya hormon tiroid. Nah, bisa kita terapi dengan hormon, yaitu hormon tiroid. Tentunya dalam obat-obatan tertentu Kak. Ya baik, lanjutkan dokternya. Nah, jadi itu tadi bagus sekali ya penjelasan dari Dokter Nur Afla. Terima kasih. Nah, jadi ada selain yang disebut seperti terapi hormon dan sebagainya, ada juga nih terapi obat-obatan. Jadi ada beberapa obat yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh kita. Contohnya itu adalah obat-obat golongan kortikosteroid. Mungkin sering kita temuin ya Kak, bahkan kadang-kadang memang bisa dijual di apotik-apotik tuh, contohnya seperti dexamethasone, seperti
seperti itu Mometasone, ya. ya. Mometasone seperti itu semua adalah golongan-golongan obat kortikosteroid. Jadi obat-obat ini itu digunakan untuk membantu menghambat perkembangan penyakit dan memelihara fungsi organ tubuh. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penyakit-penyakit autoimun itu memang tidak bisa disembuhkan, tetapi kita bisa kontrol dengan contohnya ini tadi, menggunakan obat-obatan yang dapat menekan gejalanya, seperti itu Kak Meli. Terus pengobatan untuk penyakit autoimun ini memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan mungkin orang-orang bakal mengeluh, kok saya nggak sembuh-sembuh sih dokter gitu. Sebenarnya disitulah kita ingin mengedukasi bahwa memang penyakit autoimun ini bukan penyakit yang bisa sembuh dalam 1-2 hari atau dalam mingguan, bulanan, atau tahunan. Karena memang penyakit ini tidak akan pernah bisa disembuhkan kecuali kita hanya mengontrol agar gejalanya tidak memberat atau tidak timbul. Yang bisa kita lakukan itu adalah menghindari pencetus. Jadi memang stres juga bisa mencetus gejala autoimun ini menjadi lebih parah gitu kan. Selain penyakit autoimun ini ya, apa ada lagi nih penyakit yang lain yang dapat menurunkan imunitas dulu? Sebenarnya nih Kak ya, semua penyakit itu bisa menurunkan imunitas seseorang. Misalnya nih, penyakit yang selalu dianggap sepele mungkin Kak ya, contohnya seperti flu. Nah orang kan sering sepele nih Kak, alah nanti sembuh sendiri, alah nggak usah berobat, bla 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 segala macam. Sering banget ya Kak ya. Padahal penyakit itu pun bisa menurunkan imunitas Kak.